Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SD Muhammadiyah 1 Ambulu, Bapak Beni Hendarto SPD. Yang kami hormati Ibu Fasilitator, Ibu Siti Hususiah MPD, Bapak Ibu Guru sekalian, peserta OJT 3 yang berbahagia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini diberi kesehatan, bisa berkumpul dengan teman-teman dan Pak Guru dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Pak Guru juga agak sakit anak-anak ya, tetapi Pak Guru tetap semangat ya. Sebelumnya coba anak-anak dilihat kanan kirinya atau depan belakang, apakah temannya ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Masuk ya, alhamdulillah. Terus sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan berdoa. Dimulai. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan nasionalisme dalam diri kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Di sini atau di rumah, apakah kalian memelihara hewan? Ya, coba angkat tangannya. Memelihara apa saja di rumah? Kucing. Terus ada lagi? Kelinci. Kucing lagi. Kucing. Ini kucing juga. Wow, banyak sekali yang memelihara kucingnya. Bagaimanakah kalian memeliharanya atau merawatnya? Dengan cara apa? Mengasih makan. Lalu bagaimana? Apakah dimandiin? Dimandiin. Nah, oke. Itu cara merawat hewan di rumah ya. Terus yang kedua, Pak Guru mau bertanya lagi. Kalian waktu berangkat sekolah, kalian di jalan itu menemukan hewan apa saja, anak-anak? Kucing lagi. Ada anjing. Wow, ada lagi. Ada kambing. Ada burung. Terus ada lagi, anak-anak?
ada kucing lagi, ada anjing lagi. Terus anak-anak, apakah kalian pernah apa tidak kalian ke kebun binatang? Pernah. Oh, terus kalian melihat apa saja hewannya di sana? Ada jerapah, ada harimau, ada burung, ada lagi, ada monyet, ada beruang. Banyak sekali kalian melihat binatang-binatang di kebun binatang. Ya. Selanjutnya, Pak Guru akan memberi tujuan pembelajaran hari ini. Ya, hari ini belajar tentang yaitu mengenali keberagaman hewan di sekitar kita. Terus yang kedua, memahami bahwa hewan memiliki bentuk tubuh itu yang berbeda-beda. Selanjutnya, melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh serta kaitannya dengan perilaku hewan. Nanti kita belajar tentang mengenali berbagai hewan. Ya. Selanjutnya Pak Guru lebih semangat lagi anak-anakku, ada yang ngantuk masian pagi ini. Pak Guru mempunyai ice breaking, ya. Ya, ice breakingnya yaitu tentang tepuk kaki hewan. Ya, contoh, kalau kambing itu mempunyai berapa kaki? 4. Sapi ada berapa? 4. Kalau Pak Guru menyebutkan sapi, kalian tepuk tangan berapa kali? 4 kali. Ya, kalau Pak Guru misal menyebutkan cacing, berarti gini. Ya, berarti tidak tepuk. Ya, kalau misal ayam, berarti 2 kali. Ya, coba ya anak-anak ya, coba fokus. Ya, Pak Guru menyebutkan hewannya, kalian akan bertepuk berapa jumlah kakinya. Ya, kambing, burung, gajah, ada lagi jerapah, singa, ular. Ya, oke. Lainnya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Selanjutnya Pak Guru akan melihatkan sebuah video pembelajaran yang berpusat pada pembelajaran hari ini, ya. Kedengeran yang belakang? Enggak kedengeran ya? Son. Sudah ya? Kalian sudah melihat beberapa hewan, ya. Itu ada dibagi menjadi 2. Tadi sudah dijelaskan pada video. Yang pertama, ada yang tahu anak-anak? Ada 2. Ya, yang pertama ada invertebrata. Lah, dan vertebrata. Ya. Invertebrata itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ya. Terus Pak Guru tanya anak-anak, invertebrata itu contohnya apa saja hewannya anak-anak? Yang tidak mempunyai tulang belakang. Ubur-ubur, cacing, kepiting, hewan berpori. Bisa. Terus apa lagi anak-anak? Bintang laut, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya apa saja anak-anak? Monyet, apalagi kambing, kucing, apalagi sapi. Terus apa lagi anak-anak? Kucing tadi sudah disebutkan, ya. Terus ada lagi ular. Apakah termasuk invertebrata? Iya, karena mempunyai tulang belakang. Dan banyak lagi jenis-jenis hewan yang tergolong. Yang pertama yaitu hewan berpori. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah hewan berongga.
Itu contohnya hewan ubur. Selanjutnya ada cacing. Cacing itu termasuk hewan invertebrata. Ya. Selanjutnya, Pak Guru tanya lagi. Kalau ulat, apakah termasuk vertebrata? Tidak. Masuk tergolong mana? Invertebrata karena tidak mempunyai tulang belakang. Ya. Terus Pak Guru ya membawa beberapa jenis hewan. Ya. Jenis hewan ini banyak sekali. Ya. Pak Guru membawa sedikit, tetapi Pak Guru mau mengasih kejutan kepada kalian. Ya. Tetapi dibantu Pak Guru dengan ucapan bim salabim jadi apa? Lagi ya. Bim salabim. Lagi bim salabim. Oke, kalau kalian semangat nanti hewannya tuh besar. Ya. Kalau tidak semangat nanti hewannya kecil atau mengecil. Coba ya. Saya hitung, ucapkan sekali lagi. Ya. Lagi 3 kali. Bim. Sekali lagi. Jadi apa? Wah Pak Guru kurang semangat tadi. Ya, Pak Guru membawa sebuah apa ini ya? Ada yang tahu ini apa anak? Keong. Biasanya hidupnya di mana ini anak? Di laut? Di sawah. Biasanya ini laki-laki ini mencari apa namanya ini? Keong untuk dimasak. Ya. Pernah memakan sate keong? Tidak pernah. Siapa yang pernah katakannya? Ini bentuknya keong. Ya, anak-anak, Pak Guru membawa sebuah keong. Ya, ini seekor keong anak-anak. Ya, hewan ini bertulang lunak. Betul, kulitnya lunak. Tidak mempunyai namanya tulang belakang. Ya, terus ini termasuk apa? Apakah invertebrata atau avertebrata? Invertebrata. Kenapa kok masuk ke dalam invertebrata? Karena tidak mempunyai tulang belakang. Ya, pintar sekali. Terus coba anak-anak sekali lagi. Nah, kalau semangat nanti lebih besar dan lebih besar. Ya, coba sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi yang semangat dong. Sekali lagi. Terakhir. Apa? Parah. Waduh, kok kecil lagi nih anak-anak. Ya, Pak Guru membawa apa lagi nih anak-anak? Wah, apa ini anak-anak? Apakah cacing? Apakah ulat? Nah, ini adalah hewan ulat atau ulat, namanya ulat Jerman. Ya, biasanya ini dibuat pakan burung anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang struktur ulat. Ya, di sini Pak Guru memegang itu kulitnya lembut. Ya, terus dia tidak mempunyai tulang belakang anak-anak. Coba dilihat semuanya anak-anak. Ada yang berani? Coba dilihat. Oke, berani ya geli ya? Gimana rasanya? Yang berani? Geli? Sudah berani? Oke, sudah ya? Gantiannya. Ini anak-anak. 1. Ada yang berani? Dia nggak gigit. Oke, masukkan ya.
Nah, selanjutnya anak-anak, tadi kalian sudah memegang sebuah ulat Jerman, ya namanya. Gimana rasanya? Lunak geli, ya. Apakah dia mempunyai tulang belakang, anak-anak? Tidak. Berarti ini termasuk apa? Invertebrata, ya. Dibantu lagi ya, anak-anak ya. Nah, bagaimana tadi? Bim? Salah Bim jadi apa? Sesuatu yaitu apa ini? Cacing tanah. Nah, siapa di sini yang biasanya mancing? Laki-lakinya? Nah, biasanya mencari apa? Nah, cacing. Ya, untuk umpannya ya. Ini Pak Guru membawa banyak cacing. Nah, siapa yang berani untuk memegangnya? Oh, berani semuanya anak-anak. Namanya cacing. Pernah megang cacing? Pernah. Bagaimana rasanya? Geli. Oh, basah. Mana ya cacingnya? Oh, ini. Oke. Ada? Mana ya cacingnya ya? Nah, kita pegang. Gimana rasanya? Lunak. Oh ya. Coba ini. Gimana rasanya? Geli? Gantian ya, gantian sama temennya ya. Tidak? Oh, ya. Oh, berani nih perempuannya ya. Oh, bagus. Nah, berani? Aduh, geli ya. Nah, kalian sudah memegang sebuah apa namanya, anak-anak? Cacing tanah. Gimana rasanya? Lunak, ada yang geli. Apalagi? Basah. Hidupnya di mana biasanya cacing ini? Di tanah atau di tempat yang lembab. Ya. Ini termasuk jenis apa, anak? Apakah invertebrata atau avertebrata? Kenapa kok masuk ke invertebrata? Karena tidak mempunyai tulang belakang. Oke, tepuk tangan semuanya. Menegangkannya, anak-anak. Nah, Pak Guru mempunyai, bukan makanan, ya, tetapi sebuah makhluk hidup. Nah, kalian kalau lebih semangat lagi, makhluk hidupnya besar. Ya, coba ya, cepetan lagi ya. 1, 2, 3. Mau dibuka? Coba saya intip dulu. Apa ini ya? Aduh, wah ini sangat berbahaya sekali ya. Berani semuanya? Kita buka ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, ada yang tahu apa, anak? Kura-kura. Ya, ini adalah, ini jenis kura-kura apa? Ini adalah kura-kura sulcata. Tahu sulcata? Ya, jadi kura-kura ini ada dua, anak, yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Dan ada lagi kura yang hidup di semi, ada yang apa itu namanya di air lalu di darat. Ya, ini adalah termasuk kura darat. Ya, di air cuma minum saja. Dan makanannya itu adalah sayur-sayuran, rumput-rumputan, anak-anak. Jadi tidak memakan daging. Dan ini bisa besarnya mencapai 70 cm. Ini masih baby, masih kecil, anak-anak. Ya, masih imut-imut. Ya. Dan ini strukturnya, anak-anak, dari kura ini mempunyai yaitu tulang-tulang atau tulang belakang, anak-anak. Ya. Jadi ini termasuk hewan apa yang mempunyai tulang belakang? Vertebrata, anak-anak. Ya. Jadi kura ini hidup di mana? Di darat. Ya, coba ada yang berani memegangnya? Oh.
masih baby ya. Oke, selanjutnya. Nggak bawa makanannya, tadi sudah saya kasih makan. Nah, dia jalan. Wah, berani semuanya? Berani. Oke, sudah ya. Hewan ini adalah hewan yang pemakan sayuran atau tumbuh-tumbuhan, ya, atau rumput-rumputan. Jadi ini aman anak-anak. Jadi tidak digigit. Ya. Jadi kalian harus lebih semangat lagi. Tim saya tim. Oke, kita buka bersama-sama. Nah, apakah ini harimau? Apakah ini gajah? Bukan. Coba ya. 1, 2. Ada yang tahu hewan apanya, anak? Hewan apa? Bulan. Apa ini, anak? Buaya. Apa lagi? Ini adalah hewan, namanya hewan iguana. Ya, siapa yang tahu hewan iguana? Angkat tangannya, anak-anak. Wow, banyak sekali. Pernah memegangnya? Nggak pernah. Hewan ini seperti kura-kura tadi. Pemakan apa, anak? Tumbuhan atau sayuran. Ya, ini namanya hewan iguana. Lucu ya? Nah, berani memegangnya? Oke, coba pegang. Gimana rasanya? Apakah kasar? Apakah mempunyai sisik? Nah, kenapa ini kulitnya bisa melupas? Ini namanya ganti kulit, anak-anak. Ya, kayak ular. Jadi iguana ini nanti berkembang besar, itu kulitnya akan berganti kulit. Itu ya. Nah, dia berani. Wow. Berani semuanya ya. Ini warna apa, anak? Oke. Apakah termasuk reptil? Iya. Pak Guru tanya lagi, buaya apakah termasuk reptil, anak? Termasuk. Kura-kura tadi apa termasuk reptil? Termasuk reptil juga. Ini, anak-anak, tadi namanya iguana. Dia itu pemakan sayuran atau tumbuhan, dan dia mempunyai yaitu struktur tulang belakang, yaitu termasuk berarti apa, anak? Invertebrate. Ya. Wow, ini bahaya sekali, anak-anak. 1, 2. Tahu semuanya ini apa ini, anak-anak? Ya, Pak, ini gigit. Kalau hewan pasti kalau terancam itu akan apa? Gigit. Kalau kita merawatnya dengan sepenuh hati, kasih sayang, pasti hewan itu akan cinta kepada kita sesama makhluk hidup. Makanya kalau kita mempunyai hewan peliharaan, harus dirawat sepenuh hati. Ini tadi hewan apa, anak-anak? Anak-anak, ini termasuk hewan reptil. Ya, hewan ini adalah hewan sebangsa piton atau python. Apa? Python. Tetapi kalau di Indonesia itu namanya ular ini karnivora atau daging-dagingan. Seperti apa contohnya? Tikus. Ya, terus apa lagi? Pak, hamster apakah mau ya, Pak ya? Mau ularnya ini, nak. Jadi hamster kasihan. Oh, terus kelinci juga. Ya, di TV itu atau di berita ada yang ular
makan makan orang di daerah Kalimantan itu bisa makan orang anak-anak. Hah? Pegang berani. Hah? Coba guru-gurunya. Oke. Beda. Oke, terus. Oke, wah, gimana rasanya memegang ular anak-anak? Bagaimana, ada yang takut? Tidak. Lah, walaupun ini buas, ya, tetapi kalau kita merawatnya dengan sepenuh sayang atau cinta terhadap hewan, pasti hewannya itu akan apa? Hewan sayang kepada kita. Ya. Nah, kok bisa nempel ya? Nah, dari pembelajaran hari ini ular punya struktur yaitu tulang belakang. Ya, ini termasuk hewan apa kalau punya tulang belakang? Apa? Nah, boleh reptil, ini termasuk reptil, tetapi masuk ke dalam kelompok invertebrata apa vertebrata? Yang mempunyai tulang belakang adalah vertebrata. Sudah paham bahasanya anak? Senang bermain dengan hewan-hewan kita hari ini? Senang. Bawa kucing? Waduh, Pak Guru nggak bisa bawa kucingnya. Ya. Ular ini dibedakan menjadi dua, ada yang berbisa dan ada yang tidak berbisa. Yang Pak Guru bawa ini adalah ular yang tidak berbisa. Kalau memangsa itu menggunakan lilitan, ya. Nah, seperti tadi Pak Guru di sini kan dililit. Nah, itu memangsanya seperti itu. Lalu kalau seperti hewan ular yang berbisa itu sekali gigit itu mengakibatkan kematian anak-anak. Ya, temannya Pak Guru pernah, ya sedikit cerita, dia bermain dengan king cobra. Nah, king cobra itu adalah salah satu ular yang berbisa atau yang berbisa di dunia. Lalu dia mainkan ular itu dan ular itu menggigit tangannya anak-anak. Berapa waktu atau berapa menit temannya Pak Guru itu meninggal. Kalau king cobra itu tidak ada serumnya anak-anak di Indonesia, ya. Jadi serumnya itu diambil dari luar negeri, tetapi waktunya terbatas. Ya, kalau tergigit itu biasanya kalau yang bisa menangani segala gigitan ular itu biasanya langsung dipotong. Ya, tangannya, umpamanya tangannya digigit itu langsung dipotong tangannya. Ya, Pak, kalau kepala bagaimana, Pak? Rasanya dipotong. Ya. Nah, kalau kaki, ini anak-anak yang berbisa itu namanya ular venom. Ya, tergolong ular venom. Biasanya itu kalau di sekitar kita itu kebanyakan ular hijau. Tahu ular hijau? Nah, pernah masuk ke rumahnya? Nah, kalau ular hijau itu banyak sekali warnanya, anak-anak. Ya, tetapi warnanya hijau. Nah, belakangnya itu yang sangat mematikan itu ekornya berwarna merah, pinter. Ada lagi ekor yang berwarna perak, itu tidak berbisa. Tetapi kalau yang berwarna merah itu sangat-sangat ularnya kecil. Walaupun kecil itu sudah ada bisanya, anak-anak. Sangat berbahaya. Ya. Nanti anak-anak kalau sudah mengerjakan itu nanti mempresentasikan hasilnya di depan. Ya, anak-anak, kalian sudah saya bagikan lembar kerja kelompok ya. Yang pertama yaitu kerja kelompok seperti ini anak-anak. Dilihat semuanya di depan yuk. Anak-anak. Nah, kalian menuliskan yang pertama nama kelompoknya. Saya bagi kelompok-kelompoknya ini dengan kelompok nama-nama hewan ya.
Ini saya bagi coba namanya singa. Bagaimana singa? Oh ya. Terus ini saya bagi kelompok burung pipit. Bagaimana? Gitu ya? Oke. Terus ini saya namakan kelompok apa namanya? Itu singa. Kalau harimau bagaimana suaranya? Sama dengan situ. Oke wis. Nah, ya. Ini kelompok apa ini? Ayam. Bagaimana suaranya ayam? Tak. Ini kalian apa kelompoknya? Hewan apa? Terus nama-nama kelompoknya siapa saja? Akhirnya ada anakku ya tadi. Bisa semuanya anak? Saya nilai nih. Banyak nanti nilainya lebih bagus. Bisa? Ya, pinter. Bapaknya ke tangannya. Bapak mana open? Iya, tadi kan bagus sudah jelaskannya. Ular itu juga mempunyai tulang belakang. Sudah, ya. Nanti maju ya. Presentasi. Aduh. Bagaimana suaranya? Ayo maju ke depan. Yang lain ya memperhatikan ya. Nanti kalau mau bertanya silakan. Pertama bagaimana? Perkenalkan dulu. Mempresentasikan. Ya, sana lagi. Apa saja? Satu anak saja sudah. Ayo yang keras bacanya biar temannya kedengeran. Ayo jangan kalah sama kelompok lainnya. Bagaimana? Assalamualaikum yang keras. Bacakan hasilnya. Invertebrata selanjutnya. Hewan berkebun adalah kucing, merpati, gajah, singa, kura-kura, ikan, sapi, kambing. Oke, kalau invertebrata hebat semuanya, bisa semuanya untuk menggolongkan hewan ya berdasarkan jenisnya atau golongannya. Pak Guru tadi sudah melihatnya. Terus untuk lebih semangat lagi. Yang mana itu salah satunya adalah ular. What's your call? Quack, quack, big and small. Hello, cow. What's your moo? Moo, moo, moo just for you. Hello, animals, let's all sing. Learning sounds is a fun thing. Ya, nah tuh. Yes. Animal sounds. Aman.